dengan bangsa yang pada mulanya juga beragama. Tetapi kemudian agama itu dianggap atau dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu kebebasan manusia. Nah, di sini pada akhirnya muncul beberapa tokoh-tokoh dalam bidang keilmuan yang juga menghasilkan karya-karya argumentatif untuk membangkang atau menyanggah pernyataan-pernyataan orang yang bertuhan. Di antaranya ada Friedrich Nietzsche. Beliau salah seorang filsuf asal Jerman yang dikenal kemudian sebagai bapak eksistensialis ateis. Itu sekitar 1840-an, yang dia ini telah meninggalkan agamanya yang agamanya Kristen sejak umur 18 tahun. Jadi dia ini ingin bebas berpikir tanpa keterikatan oleh agama. Ya, di antara konsep filosofinya yang terkenal adalah teologi Tuhan telah mati atau the death of God, yang hari-hari ini saya pun pernah melihat ada judul lagu Tuhan telah mati yang genre musiknya itu adalah genre musik underground. Yang kedua ada Paul Jean Sartre. Dia sekitar 1900-an, dia filsuf eksistensialis ateis juga asal Prancis, dan dia menyatakan terang-terangan bahwa dia seorang ateis. Dia menyatakan bahwa sekalipun Tuhan itu ada, itu pun harus ditolak sebab ide tentang ketuhanan itu mengganggu kebebasan mereka. Jadi sebetulnya pada intinya mereka ini tidak menolak keberadaan Tuhan, tetapi lebih kepada saya ini ingin berpikir bebas, tetapi kita terkungkung, terhantui oleh norma-norma dan moral-moral keagamaan, sehingga mereka mengambil alternatif kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi untuk dia terus mengeksplorasi apa yang ingin dia ketahui. Tetapi pada akhirnya yang disayangkan itu mereka ini menginginkan kebebasan yang kebablasan. Kita harus tahu juga bahwa mereka ini merupakan dua tokoh yang sangat memberikan pengaruh besar kepada peradaban dunia, terhadap worldview, terhadap pandangan manusia ke depannya, yang sampai saat ini mungkin beberapa orang ateis merujuk kepada buku-buku mereka, argumentasi-argumentasi mereka. Jadi kedua tokoh ini adalah dua tokoh ateis yang sangat vokal dan argumentatif menantang akan eksistensi Tuhan dalam kehidupan manusia. Di dalam bidang ilmu politik ada Machiavelli, Niccolo Machiavelli. Dia ini tahun 1400-an. Dia juga salah seorang pemikir yang pada waktu itu mengajak para penguasa untuk berpikir praktis demi mempertahankan kekuasaannya. Kata dia itu, penguasa yang sukses itu selalu bertentangan dengan pertimbangan moral keagamaan. Jadi penguasa itu harus melepaskan nilai-nilai moral agama. Negara boleh menggunakan cara apa saja untuk menyelamatkan negara itu. Jadi ini juga salah satu tokoh yang oleh orang Barat kemudian dianggap pandangan sosial politiknya ini sangat teratas lah posisinya, yang kemudian inilah yang dipandang sebagai ilmu politik modern. Begitupun dengan Friedrich Nietzsche dan Paul Jean Sartre. Pandangan-pandangannya itu yang kemudian hari ini dipandang menjadi filsafat modern Barat. Ada lagi kalau misalnya kita mau mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang berusaha mensekularisasi gitu ya ilmu pengetahuan dengan agama. Salah satunya kita mungkin pelajaran SMA tentang biologi dan sejarah mengenal teori Darwin atau teori evolusi yang dikembangkan atau dicetuskan oleh Darwin. Nah, dengan teori evolusinya, Darwin itu sebetulnya menyingkirkan wahyu atau kitab suci sebagai sumber ajaran, dan dia ingin melakukan penelitian ilmu pengetahuan secara sains. Mereka menelusuri sejarah manusia, kemudian bertahun-tahun mungkin melakukan penelitian. Tapi yang saya sayangkan kan mereka itu menelusuri penelitian asal-usul manusia hanya dari unsur fisik manusia, yaitu unsur daging dan tulang. Jadi sebenarnya dia meneliti sejarah tulang belulang manusia, bukan sejarah manusia.
Karena kan ruh sebagai bagian dari manusia juga harus diteliti. Kalau toh memang mereka ingin meneliti secara rasionalis, secara empiris, buktikanlah ruh itu berasal dari mana asalnya. Kalau toh memang dia ingin berusaha membuktikan asal-usul manusia itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, tetapi kan nihil, tidak ada sampai sekarang penelitian tentang ruh manusia, itu masih menjadi perdebatan di mana-mana. Nah, itulah yang kemudian cukup mempengaruhi juga mengenai pandangan kita hari ini tentang sejarah manusia. Dan sebetulnya ada beberapa juga ilmuwan barat yang menolak akan teori Darwin itu dengan teori evolusinya, karena memang masih banyak menyisakan pertanyaan. Mereka ini menghendaki kebebasan akan ilmu pengetahuan tetapi kebablasan, yang akhirnya rasionalis spekulatif lah, terlalu dipaksakan. Dalam tadi misalnya contoh Darwin itu rasionalis spekulatif masih belum jelas gitu. Dalam tadi misalnya politik, Machiavelli yang mengatakan bahwa pemisahan agama dan ilmu politik itu juga nantinya tidak berlandaskan moral, tidak berlandaskan adab manusia, yang nantinya kan negara bisa menghalalkan apa saja, bisa melakukan bagaimana caranya, pokoknya dia survive dalam membangun sebuah negara, tidak peduli wahyu, tidak ada ukuran baik dan buruk, itu juga akan merusak tatanan hidup manusia. Kemudian misalnya tadi dari kedua tokoh ateis yang sangat berpengaruh juga, mereka itu memiliki konsep dan pandangan seperti itu sangat merusak tatanan moral manusia. Kita bisa bayangkan saja misalnya kalau misalnya orang menikah tanpa agama, menikah tanpa peraturan-peraturan yang diatur, mungkin orang-orang itu melakukan seks bebas, orang-orang melakukan hal-hal yang merusak pada dirinya sendiri, dan itu dibiarkan saja. Itu kan ya, cobalah tanya medis, cobalah tanya akal manusia yang benar-benar dilandasi dengan pengetahuan, itu pasti mereka sangat menyayangkan perilaku-perilaku yang bebas tanpa batasan-batasan yang jelas gitu kan. Nah, saya kira itu tokoh-tokoh yang bisa saya ambil sampel bahwa kita hari ini harus cermat dalam menanggapi informasi, melihat pandangan-pandangan, karena bisa jadi apa yang kita jadikan sebuah pandangan hari ini itu adalah pandangan-pandangan yang sebetulnya bukan berasal dari agama yang kita anut. Karena bagi saya pribadi, saya seorang muslim, setidaknya 4 sumber ajaran yang harus saya dahulukan sebelum melihat ke yang lain. Itu yang pertama kitab suci, yang kedua hadis atau sunnah, ijma para ulama, ilmuwan muslim, kemudian kias-kias dan ikhtiar-ikhtiar para ulama yang diakui kredibilitasnya. Itulah yang saya ambil, yang menjadi prioritas saya itu mereka lah, dan keempat sumber tadi yang saya ambil. Kemudian ya, kita boleh mengembangkan ilmu pengetahuan kita jika dirasa dalam 4 sumber tadi masih butuh penjelasan, maka kita bantulah dengan ilmu-ilmu pengetahuan dari sumber yang lain. Jadi saya kira begitu.